Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdurrahman dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Palembang. Alhamdulillah hari ini akan mempraktekkan tugas praktikum dari mata kuliah Kimia Pangan dengan dosen pengampu Ibu Tika Puspitasari, STPMSI. Jadi hari ini akan mempraktekkan tentang perlakuan larutan dari jeruk nipis, kapur sirih, deterjen dan air soda terhadap bahan atau sampel yaitu kunyit dan pandan. Oke, langsung saja kita lihat caranya. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sifat kimia pigmen. Yang pertama itu menggunakan deterjen sebagai pelarut atau reaksinya, terus menggunakan kapur sirih, nanti akan diberi air untuk dijadikan larutan, lalu jeruk nipis nanti akan kita ambil airnya, dan air soda sebagai pelarut. Yang ingin kita larutkan itu bahan atau sampel sebagai indikator alami, itu ini ubi ungu. Nanti akan kita tumbuk dan kita ambil ekstraknya. Lalu kunyit sama dengan sampel ubi ungu tadi, bahwa kita tumbuk, kita haluskan, lalu kita ambil ekstrak. Lalu dan daun pandan kita tumbuk juga dan kita ambil ekstraknya. Oke, selanjutnya untuk alat yang digunakan, yang pertama ada pisau kita gunakan untuk memotong ini jeruk nipis, nanti akan kita ambil ekstrak. Lalu menggunakan penggilingan, ini penggilingan digunakan untuk penggiling bahan seperti kunyit, ubi ungu, pandan, yang nanti akan kita ambil juga ekstraknya. Lalu di sini ada penyaring yang kita gunakan untuk menyaring ekstrak yang sudah kita hancurkan tadi. Kita akan beri air, lalu kita saring di dalam penyaring. Lalu gelas belimbing, ini ada pembatas juga sebagai pengukur. Di sini ukuran 1/3, untuk yang pembatas kedua 2/3, dan untuk yang penuh itu 3/3. Lalu sendok ini untuk mengambil ekstrak dan memindahkannya ke gelas belimbing. Dan ada mangkok ini tempat menampung ekstrak yang sudah kita saring, yang nanti kita taruh di dalam sini, kita campurkan dengan bahan lain. Oke, itu untuk alat. Oke, jadi untuk selanjutnya kita penggilingan ubi ungu. Sebelum kita giling kita kupas dulu, kita bersihkan kulitnya. Kita bersihkan kulitnya, lalu kita giling, kita haluskan ubi tadi menggunakan penggilingan. Kita haluskan dalam beberapa menit hingga ubinya halus. Jadi selanjutnya untuk pembuatan larutan yang pertama itu di sini ada air jeruk nipis dengan kode 1. Dan yang kedua di sini ada air kapur dengan kode 2.
dan ada air soda dengan kode 3 dan deterjen dengan kode 4. Dari keempat cangkir di depan di sini saya sudah isi dengan 1/3 untuk air kapur, 1/3, terus deterjen 2/3 yang nanti saya akan gabungkan. Saya akan berikan zat pelarut yang langsung saja kita tambahkan. Untuk yang jeruk nipis kode 1 saya akan tambahkan ekstraknya ke dalam cangkir tanpa diberi air. Seperti ini. Selanjutnya untuk air kapur di sini sudah ada 1/3 cangkir dengan diberikan 1 sendok makan air kapur sirih, dimasukkan ke dalam cangkir yang sudah berisi 1/3 air. Diaduk. Hingga homogen, hingga rata. Sudah. Selanjutnya kita tambahkan juga di cangkir air soda dengan kode 3 sebanyak 1/3 air soda. Cukup. Dan yang terakhir ini kita tambahkan 1 sendok makan ke dalam cangkir yang sudah berisi 2/3 air. 1 sendok makan deterjen, diaduk. Untuk perlu diketahui juga bahwa untuk penambahan air dalam penambahan zat ke dalam air itu karena sifat zat ini kan ada yang padat dan juga ada yang cair. Nah, untuk yang padat seperti kapur sirih ini itu karena kita ingin membuat larutan, maka kita memberikan penambahan air sebanyak 1/3. Nah, berbeda dengan halnya dengan seperti soda. Kalau soda sifatnya memang sudah seperti larutan, sudah cair, sama juga seperti jeruk nipis. Nah, seperti deterjen kan dia bentuknya serbuk, jadi untuk menjadikannya larutan, jadi kita berikan penambahan air. Oke. Itu untuk pembuatan larutan praktek. Selanjutnya kita akan melakukan proses ekstraksi yaitu ubi ungu yang sudah kita giling tadi. Ini sudah kita giling, akan kita ekstraksi. Proses ekstraksi ini perlu diketahui sebagai untuk memisahkan komponen pigmen beta-cyanin dengan komponen lainnya. Ekstraksi menggunakan etanol juga ini bertujuan untuk memperbaiki karakteristik dari bahan, karakteristik dari ekstrak ubi. Oke, langsung saja kita contohkan. Ini air aquades kita masukkan ke dalam ubi yang sudah kita giling tadi sebanyak 1 cangkir belimbing, gelas belimbing kita masukkan, lalu kita aduk hingga merata. Kita aduk ini
aduk. Setelah semuanya merata, lalu kita saring yang sudah kita aduk tadi, kita saring ke dalam mangkok. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan antara ekstrak alami dari ubi ungu dengan komponen-komponen lain. Jadi yang kita saring ini hanyalah ekstrak dari ubi ungu. Begini. Kita aduk hingga semuanya tercampur. Oke, selanjutnya untuk proses reaksi pencampuran antara pelarut dan bahan yaitu ini ubi ungu yang sudah kita ekstraksi dengan kode A, dan ini jeruk nipis, ekstrak jeruk nipis dengan kode 1, kapur sirih dengan kode 2, air soda dengan kode 3, dan air deterjen dengan kode 4. Oke, langsung saja kita campurkan. Untuk ubi ungu kita campurkan dengan 2 sendok ekstrak ubi ungu ke dalam masing-masing wadah cangkir gelas. Dua sendok air soda, 2 sendok deterjen, 2 sendok. Nah, selanjutnya untuk pelarutnya kita berikan masing-masing 2 sendok juga. Itu untuk jeruk nipis, kita ambil jeruk nipis itu 2 sendok. 1, 2. Terus untuk kapur sirih kita berikan juga dengan kode A2, 2 sendok ke dalam. Lalu air soda dengan kode A3, 2 sendok. Dan yang terakhir air deterjen dengan kode A4. Oke, jadi untuk ini hasil penggabungan dari antara sampel ubi ungu dengan bahan dengan pelarut yang sudah kita campurkan tadi dengan ekstrak ubi ungu. Untuk hasil pencampuran ubi ungu dengan jeruk nipis dengan kode A1, ini hasil menjadi warna merah jambu. Karena untuk jeruk nipis ini sendiri memiliki pH 4. Jadi berbeda dengan bahan-bahan lainnya yang memiliki seperti kapur sirih itu memiliki pH 12, air soda memiliki pH 6, dan deterjen memiliki pH 8. Jadi dari keempat bahan ini memiliki pH tertinggi yaitu kapur sirih. Di sini kita lihat kapur sirih memiliki warna yang paling pekat. Nah, sedangkan yang paling rendah itu di sini jeruk nipis. Sedangkan warnanya tidak terlalu pekat. Jadi dapat kita lihat bahwasanya semakin tinggi pH dari sebuah bahan itu akan menghasilkan warna yang semakin pekat warna, artinya pH-nya tinggi. Sedangkan
Untuk yang pH memiliki pH yang rendah itu artinya akan menghasilkan warna yang agak pudar. Jika kita mengetahui hasil dari pelakuan UBO dengan pencampuran bereaksi, selanjutnya kita akan mempraktikkan hasil dari kunyit, pencampuran kunyit dengan bereaksi. Jadi untuk kunyit yang pertama kita bersihkan dulu kulitnya. Ini supaya ekstraknya tidak bercampur dengan kulit. Selanjutnya kita akan membuat ekstrak kunyit, ekstraksi kunyit. Sama dengan yang cara yang pertama, yaitu kita menambahkan 1 gelas air, 1 gelas air, gelas belimbing ke dalam wadah yang sudah berisi kunyit yang sudah digiling. Ini kunyit saya sudah giling sebelumnya, jadi kita tambahkan air banyak 1 gelas ke dalamnya, lalu kita aduk, kita ratakan. Sudah rata, selanjutnya kita masukkan ke dalam, kita saring menggunakan penyaring, kita masukkan ke dalam mangkok. Nah, ini adalah ekstrak dari kunyit warna merah, dengan berwarna merah. Selanjutnya kita akan campurkan dengan bahan atau pelarut yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadi selanjutnya setelah kita mengekstraksi ekstrak kunyit, selanjutnya kita akan mencampurkan dengan reaksi atau larutan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita masukkan ke dalam gelas belimbing sebanyak 2 sendok jeruk nipis, 2 sendok jeruk nipis, lalu 2 sendok larutan kapur sirih, lalu 2 sendok air soda, dan 2 sendok deterjen, air deterjen. Nah, untuk melihat perbedaan warna yang diberikan, kita akan memasukkan ekstrak kunyit ke dalam masing-masing gelas belimbing yang sudah berisi masing-masing pelarut tadi. Kita masukkan 2 sendok. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Ini hasil pencampuran dengan kode B1, ini dengan kode B2, B3, dan B4. Setelah kita campurkan bahan dan sampel dengan pelarut, ini untuk kode B1 menghasilkan warna kuning agak
pudar sedikit, dan B2 menghasilkan warna orange, sedangkan B3 itu menghasilkan warna agak kuning pudar, agak ke orange-orangean, dan B4 itu menghasilkan warna merah air deterjen. Ini kita lihat, jadi memang dari setelah melewati kedua sampel yang sudah kita praktekkan, memang perbedaan pH berpengaruh terhadap warna pigmen yang dihasilkan oleh masing-masing sampel, penggabungan sampel dan pelarut, karena perbedaan pH atau keasaman, sehingga warna yang dihasilkan itu berbeda-beda juga. Selanjutnya, setelah kita melihat reaksi dari ekstrak kunyit dicampurkan dengan bereaksi, selanjutnya kita akan melihat reaksi dari ekstrak daun pandan jika dicampurkan dengan pelarut. Ini ekstrak daun pandan sudah saya giling dan sudah saya masukkan air 1 gelas, sama dengan perlakuan yang pertama dan kedua tadi. Selanjutnya kita akan kita saring ke dalam mangkok untuk mengambil ekstrak dari daun pandan. Oke, kita saring. Setelah kita saring, dapat dilihat warna dari ekstrak daun pandan kuning agak ke hijau-hijauan. Selanjutnya kita akan campurkan dengan pelarut, sama dengan perlakuan 1 dan 2 tadi. Setelah kita ekstraksi ekstrak dari daun pandan, selanjutnya kita akan mencampurkan reaksi dengan sampel, yaitu ekstrak daun pandan, sama dengan perlakuan 1 dan 2. Sama juga untuk jumlah banyaknya pelarut yang dimasukkan ke dalam gelas belimbing, sama 2 sendok. Yang pertama kita masukkan pelarut jeruk nipis 2 sendok, dan pelarut kapur sirih 2 sendok, air soda 2 sendok, lalu air deterjen 2 sendok. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam gelas belimbing, lalu kita tambahkan 2 sendok pula ekstrak daun pandan. Maka kita akan melihat perubahan pigmen atau warna. Dapat dilihat perbedaan warna yang dihasilkan setelah kita memasukkan sampel ekstrak daun pandan. Warna dari kode C1 agak kuning kekuningan, lalu kode C2 itu agak putih kekuningan, dan C3 kuning pudar, dan C4 itu agak kuning atau orange. Oke. Dari keempat ini
dari ketiga perlakuan yang sudah kita lakukan, dapat saya simpulkan bahwasanya perbedaan pH itu memang benar-benar berpengaruh sangat nyata terhadap perubahan pigmen atau warna dari setiap sampel yang digunakan, yaitu kita menggunakan sampel kunyit, sampel ubi ungu, terus sampel yang terakhir daun pandan. Perbedaan ini yang pasti disebabkan oleh pH. Ini perbedaan dari daun pandan sendiri yang agak berbeda pada nomor C2 itu air kapur sirih. Mungkin untuk kapur sirih ini sendiri memiliki pH 12, itu memiliki pH paling tinggi dari ketiga reaksi ini. Jadi bisa dikatakan bahwasanya perbedaan ini disebabkan oleh pH yang lumayan agak jauh, karena dapat kita lihat bahwa dari keempat ini yang berbeda lumayan jauh. Nomor C2 memiliki warna yang putih kekuningan. Nah, sedangkan dari ketiga ini memiliki warna yang tidak jauh berbeda. Ini kuning pudar, kuning pudar agak terang, dan ini terang, agak sama, tidak terlalu jauh perbedaannya. Oke, jadi itu hasil praktikum dari ketiga sampel yang sudah saya lakukan. Dari kesimpulannya bahwasanya pH sangat berpengaruh terhadap perubahan pigmen atau komponen dalam setiap bahan yang digunakan. Seperti ini memiliki pH 8, pH 12, pH 4, dan pH 6. Perbedaan pH. Jadi perbedaan ini dapat menyebabkan juga perbedaan terhadap bahan yang dilarutkannya. Jadi cukup, mungkin itu saja hasil dari praktikum saya hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan sudah membantu dalam menjalankan praktikum saya hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kepada dosen pengampu saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.